jemaahnya ini atau umatnya ini memandang itu kesalahan yang tidak perlu untuk dibahas seperti itu, dan orang yang bahasnya itu yang nggak keliru. Padahal kekeliruan seorang panutan ketika menyampaikan sesuatu hukum misalnya salah, maka dampaknya sangat besar. Kalau dia salah sendiri maka yang dibawa dirinya, tapi kalau seorang panutan salah maka yang dibawa juga adalah umatnya. Kalau Pak Khalid Basalamah mengatakan rukun wudu ada dua, bukan hanya Pak Khalid Basalamah yang salah atau yang terjerumus di dalam dosa, tapi semua umatnya, semua jamaahnya yang percaya kepada Pak Khalid Basalamah akan percaya bahwasanya rukun wudu itu ada dua seperti halnya tayamum. Lah bagaimana dengan nas Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya rukun wudu yang wajib dibasuh di dalam wudu itu ada 4? Berarti kan bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in, amma ba'duh. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video dari Pak Khalid Basalamah yang merupakan guru panutan dari Harry Pras ya. Kita lihat videonya kemudian nanti kita komentari ya. Yang terakhir, ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayamum ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kalau kita melihat keterangan dari Pak Khalid Basalamah ini di dalam video tersebut begini ya, ketika ada seseorang atau ada jemaahnya bertanya tentang masalah bagaimana seseorang yang wudu kemudian membasuh keningnya saja, apakah wudunya sah? Dikatakan bahwasanya setahu saya, ingat bahasa dari Pak Khalid Basalamah itu setahu saya, jadi bukan menurut dalil Al-Quran atau hadis atau sunnah Nabi, tidak ya, tidak menyebutkan begitu. Dia mengatakan setahu saya. Ingat ya, para jamaahnya Wahabi, para muhibbinnya, Pak Khalid Basalamah menjawab dengan bahasa setahu saya. Setahu saya, ketika seseorang hanya membasuh kening saja di dalam wudu, maka wudunya sah, karena membasuh kepala itu merupakan sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, karena rukun wudu itu sama dengan rukun tayamum, yaitu muka dan kedua tangan sampai siku. Itu menurut penuturan dari Pak Khalid Basalamah. Kita begini ya sekarang ya, orang-orang Wahabi, penganut Wahabi Salafi atau Salafi ini kan dia selalu menggembor-gemborkan atau selalu mendeklarasikan dirinya adalah orang yang paling mengikuti Al-Quran, orang yang paling mengikuti sunnah Nabi, atau orang yang paling mengikuti ulama salaf. Khalid Basalamah mengatakan bahwasanya rukun wudu ada dua. Kita lihat apakah sesuai dengan nas Al-Quran, hadis, atau ulama salaf. Kita cek ya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menjelaskan tata cara wudu, di dalam surat Al-Ma'idah beliau berfirman, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih. Jadi membasuh muka kemudian kedua tangan sampai marafiq, wamsahu biru'usikum, dan mengusap sebagian kepala atau mengusap kepala atau rambut yang ada di kepala ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kalau kita lihat terjemahan atau nas di Al-Quran ini, Allah Ta'ala mengenaskan kepada umatnya bahwasanya di dalam tata cara wudu itu ada 4 anggota yang harus dibasuh. Jadi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah menjelaskan rukun atau yang harus dibasuh ketika wudu itu ada 4 anggota. Tapi Pak Khalid Basalamah mengatakan cuma 2, seperti halnya tayamum. Kita tanyakan begini ya, ini makanya begini saya bilang, ayo para jamaah Wahabi, kita harus belajar untuk membuka cakrawala pemikiran kita. Jangan jadi orang yang fanatisme, karena cenderung orang yang fanatisme itu menjadi orang yang kurang berkembang di dalam sisi keilmuan, atau bahasa kerennya itu gak nambah ilmu. Di dalam penjelasannya Pak Khalid Basalamah mengatakan rukun wudu ada 2. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah bahwasanya anggota yang harus dibasuh ketika wudu ada 4. Jadi sudah dipastikan Pak Khalid Basalamah ketika dia menjelaskan seperti itu tidak mengikuti Al-Quran atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman para jamaah Wahabi, khususnya Pak Harry Pras, harus mengakui bahwasanya Pak Khalid Basalamah di dalam sisi ini itu salah. Jadi
bijaknya begini, ketika Pak Heri Pras ini memang menjadi seorang yang mengkanter kejelekan dari orang-orang atau dari seorang panutan atau seorang ustadz yang tidak sesuai dengan syariat, maka kiranya ini pantas untuk direaksi ya, atau ditanggapi. Cuman pertanyaannya, Pak Heri Pras ini berani tidak mengomentari Pak Khalid Basalamah? Kita tahu bahwasanya Pak Heri Pras ini dia adalah seseorang yang mengagumi salah satu ustaz salafi wahabi, termasuk adalah Khalid Basalamah ini. Lah kebetulan di sini Pak Khalid Basalamahnya itu salah. Lah apa Pak Pras ini berani dia? Kemudian begini, kalau kita lihat jejak digital dari Pak Khalid Basalamah ini, itu banyak bahasanya seperti itu ya. Penjelasannya baik yang berkaitan dengan hukum atau yang berkaitan dengan kenegaraan ini atau kebangsaan ini yang tidak sesuai atau yang menyimpang. Salah satunya yang ada di dalam video ini. Kemudian juga tentang bahasa lagi yang disampaikannya ketika masalah menyanyikan Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai. Di dalam bahasa itu dia nggak usah ikut begitu bahasanya. Namun kalau kita lihat meskipun begitu, dari jamaahnya Wahabi ini khususnya Pak Khalid Basalamah ini sangat fanatik sekali. Dia itu seakan-akan, para jamaahnya ini seakan-akan menisbatkan, memposisikan Pak Khalid Basalamah ini merupakan orang yang memang sangat ahli di dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kenapa alasannya mereka, Pak Khalid Basalamah sudah ada di Timur Tengah Arab Saudi yang merupakan di sana cikal bakal tumbuhnya Islam atau berkembangnya Islam dari sana. Karena juga Khalid Basalamah ini sudah menyandang predikat S3. Begini sebenarnya para jamaahnya Salafi Wahabi yang perlu antum ketahui semua, gelar akademis tidak menjadi suatu keniscayaan, tidak menjadi satu jaminan orang tersebut menjadi orang alim. Contoh seperti yang kita tahu di dalam video ini, Pak Khalid Basalamah yang katanya S3, tapi pada hukum dasar yang seharusnya, jangankan orang-orang dewasa, anak kecil saja itu tahu bahwasanya rukun wudhu itu tidak hanya 2, tapi Pak Khalid Basalamah ini tidak tahu. Ini merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal menurut saya. Seharusnya kalau di dalam bab yang gampang seperti ini, yang sudah lumrah diketahui oleh orang banyak, itu tidak salah, tapi Pak Khalid Basalamah itu salah. Ini kan satu hal yang fatal dan membuktikan tidak menjamin orang yang akademisnya tinggi dia adalah orang alim. Kalau begini lagi ya, ketika seseorang itu hanya berpatokan gelar akademis, kemudian orang-orang yang tidak punya gelar akademis itu dianggap remeh, maka secara keilmuan kalau dia kita ukur secara keilmuan agama, kita tes. Misalnya begini, anak pesantren tidak ada gelar akademisnya, Pak Khalid Basalamah S3. Coba diadu bahasanya seperti itu, baca kitabnya bagaimana, kemudian pemahaman secara ilmu bagaimana. Apakah lebih pintar Pak Khalid Basalamah yang punya gelar S3 atau anak pesantren? Jadi begini, sebenarnya gelar akademis itu pada era sekarang ini tidak menjadi patokan atau menjadi barometer orang itu menjadi orang alim. Sebab gelar akademis di dalam era sekarang ini itu bisa gampang didapat. Cukup nilainya bagus saja di dalam kelas itu, misalnya lainnya ada berapa yang merah, tapi mencukupi standar untuk naik kelas, itu sudah naik kelas begitu. Kalau kita lihat dari ustadz-ustadz Wahabi ini yang agak bagus itu adalah Firanda ini di awalnya itu adalah dia tidak mau terhadap misalnya kunut, doa bersama, tidak mau. Akhirnya pada era sekarang ini Firanda sudah mulai ikut. Jadi mungkin begini, Firanda ini sudah mulai terbuka terhadap kitab-kitab yang lain atau pendapat-pendapat ulama yang lain. Karena begini, pendapat ulama atau orang alim di luar Wahabi Salaf itu sangat banyak sekali. Bahkan begini, memakai bahasa begini, ulama-ulama yang dipandang alim di kelompok Salafi Wahabi itu tidak lebih alim daripada ulama di luar yang disebut Salafi Wahabi. Karena ulama-ulama di luar Salafi Wahabi itu banyak yang sangat alim sekali. Cuman mereka itu tidak begini, mereka tidak menjual nama Nabi.
Kalau orang-orang Wahabi itu kan menjual nama Nabi, sunnah Nabi begini, Al-Quran begini, nasnya begini, itu yang dijual. Kalau di luar Salafi Wahabi itu bukan menjual Nabi, bukan, tapi menjual pengetahuan, keilmuannya, kebakarannya di dalamnya memahami agama. Kan kalau kita lihat orang-orang di luar atau orang-orang Wahabi Salafi ini, para jamaahnya itu dia tertarik kepada kelompok Salafi Wahabi ini, kan dia membackgroundkan dirinya adalah orang yang taat sunnah, sehingga dengan kamu plase seperti itu, meskipun dia salah begitu, jemaahnya ini atau umatnya ini memandang itu kesalahan yang tidak perlu untuk dibahas seperti itu, dan orang yang bahasanya itu dianggap keliru. Padahal kekeliruan seorang panutan ketika menyampaikan sesuatu hukum misalnya salah, maka dampaknya sangat besar. Kalau dia salah sendiri, maka yang dibawa dirinya, tapi kalau seorang panutan salah, maka yang dibawa juga adalah umatnya. Kalau Pak Khalid Basalamah mengatakan rukun wudhu ada dua, bukan hanya Pak Khalid Basalamah yang salah atau yang terjerumus di dalam dosa, tapi semua umatnya, semua jamaahnya yang percaya kepada Pak Khalid Basalamah akan percaya bahwasanya rukun wudhu itu ada dua, seperti halnya tayamum. Lah bagaimana dengan nas Al-Quran yang mengatakan bahwasanya rukun wudhu yang wajib dibasuh di dalam wudhu itu ada 4? Berarti kan bertentangan. Jangan sampai begini para jamaah Wahabi itu, ketika ada ustadznya itu salah atau bertentangan dengan Al-Quran, yang dimenangkan adalah ustadznya. Orang yang menyalahkan dianggap salah, ini keliru. Seharusnya kalau ada orang yang menyalahkan, menegur, mengkoreksi ustadznya atau Salafi Wahabi ini ustadz yang salah, maka itu kita harus berterima kasih, karena tidak sampai menjerumuskan umatnya ditegur oleh orang-orang balik santri atau yang lainnya. Berarti para santri ini ingin memperbaiki atau cinta bahasanya terhadap ustadz-ustadz Wahabi Salafi ini. Ayo kamu ustadz, ayo kamu perbaiki keilmuannya kamu. Jangan sampai kamu dibilang ustadz tapi kamu menyampaikan hukum salah-salah dengan tanpa landasan, dengan bahasa setahu saya itu sangat gimana ya, sangat anomali sekali menurut saya, atau sangat gimana ya, tidak pantas orang ustadz mengatakan menurut saya atau setahu saya, tidak pantas. Maka setiap ustadz itu menurut saya, ketika dia bisa baca kitab, maka dia akan mengatakan menurut kitab ini, menurut pendapat ulama yang ini, begitu. Tidak menyebutkan ulama secara umum, menurut jumhur ulama. Itu ulama jumhur yang mana, begitu. Itu ya, kalau kita bahasa kasarnya begini, kadang ustadz-ustadz Wahabi ini berani untuk berbohong di depan jamaahnya karena pengen dilihat keren oleh jamaahnya, atau pengen menarik jamaah dengan bahasa menurut jumhur ulama, menurut ulama sebesar yang begini dan begitu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Tapi pesan saya, mungkinlah Pak Heri Pras mau menanggapi video dari Pak Khalid Basalamah ini yang menyampaikan hukum yang keliru ya, yang mengatakan rukun wudhu itu ada dua. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.